Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, topik berliterasi kita hari ini adalah mengukur kekuatan batin kita. Jadi kekuatan batin itulah yang kemudian banyak mendorong kesuksesan hidup seseorang. Di mana manakala energi kekuatan batin seseorang itu kuat, maka kecenderungan untuk survive dalam hidup itu seseorang semakin tinggi. Dalam konteks ini kita kembali belajar satu riset yang dilakukan oleh David Hawkins ya, yang membuat satu skor nilai angka dari yang terendah sampai tertinggi kekuatan batiniah seseorang yang itu dapat dijadikan pengontrol diri kita, sahabat-sahabat. Jadi semakin energi batin besar, maka kecenderungan untuk kebahagiaan hidup kita semakin nyata. Karena itu mari kita pelajari bareng-bareng sebagai bahan literatur kita. Mulai dari kekuatan batin terendah sampai tertinggi. Skornya antara 0 sampai 1000 sahabat-sahabatnya ya. Sehingga semakin mendekati angka 1000 maka kecenderungan hidup kita semakin nyaman ya. Oke, yang pertama, kekuatan batin yang pertama itu skornya 20. Ini termasuk rendah sahabat-sahabat ya. Dalam skor 0 sampai 1000 termasuk paling rendah. Pada posisi angka 20 itu karena kita hidup ini merasa tak berharga. Jadi kalau diri kita hidup ini merasa tak berharga, kemudian apa-apa malu dalam bertindak, itu batiniah kita rendah kekuatan energinya. Jadi malu, merasa tak berharga itu energi yang kurang baik bagi hidup kita. Kemudian agak meningkat tetapi juga masih dalam wilayah-wilayah kurang baik, yaitu hidup yang menyalahkan diri sendiri, selalu merasa bersalah sehingga rasanya menumpuk derita dalam hidup ini. Ini skornya 30 sahabat-sahabat ya. Yang ketiga, manakala batiniah kita merasa putus asa, apatis. Jadi apa-apa yang akan dilakukan itu merasa tidak berguna ya. Ini skornya 50 sahabat-sahabat. Nah, ini termasuk harus kita hindari ya. Yang meningkat lagi skor 75 itu hidup dalam kesedihan yang mendalam. Sedih yang berlarut-larut ya. Sedih yang tidak ada hentinya, menyesali hal-hal yang dianggap tidak baik pada perjalanan hidup ya. Jadi penyesalan, rasa sedih mendalam itu energinya rendah, hanya 75 sahabat-sahabat. Meningkat lagi agak baik tapi juga masih kurang baik, rendah, ya ini keadaan jiwa yang merasa ketakutan, takut ya, cemas, kekhawatiran ya, tidak punya kepercayaan ya. Jadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu energinya hanya 100 dari skor 1000. Yang kemudian agak meningkat yaitu hidup dalam ambisi-ambisi ya, hasrat-hasrat yang tidak terkendali ya. Ambisius ini skornya 125. Ini juga energi-energi yang
energi batin yang kurang baik. Meningkat lagi energi batin, tetapi juga masih dalam wilayah-wilayah negatif, yaitu hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan. Ya. Jadi mereaksi sesuatu di luar diri kita dengan kebencian, dengan reaktif kemarahan, itu juga tidak produktif, sahabat-sahabat. Energinya 150. Agak meningkat lagi yaitu sikap hidup yang penuh kesombongan, ya, dirinya selalu ingin menganggap dirinya selalu lebih dari orang lain. Itu juga mental-mental negatif, ya, meski energi ini agak meningkat, yaitu 175 dari scoring 175. Jadi bisa kita identifikasi, sahabat-sahabat, energi-energi kehidupan yang membuat kita tidak bahagia itu tadi ada 8 di energi rendah ini, yaitu hidup merasa tak berharga, kemudian hidup selalu merasa bersalah, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam penyesalan, hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, hidup dalam ambisi yang tak terkendali, hidup dalam kebencian dan kemarahan, dan hidup dalam kesombongan atau hidup yang menempatkan dirinya selalu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Itu termasuk 8 energi yang kurang baik, sahabat-sahabat. Lah mulai ke-9 sampai ke-17 ini energi-energi yang sifatnya positif. Skornya mulai 200 sampai 1000, sahabat-sahabat. Apa energi ini? Kekuatan itu dibangun dari pertama-tama energi yang hidup penuh ketegasan, mengambil keputusan, keberanian, mengambil resiko, tegas dalam hidupnya. Kalau membuat satu keputusan, dia punya keberanian, karena itu dia punya ketegasan. Ini skornya 200, sahabat-sahabat. Meningkat lagi menjadi 250 itu hidup dalam penuh keyakinan, yakin. Jadi mengapa yakin? Karena di sana ada satu sandaran kepada Allah kita. Jadi yakin apa yang dilakukan itu benar karena didasari oleh satu ilmu, sehingga ada satu tempat atau opsi yang dituju itu dia penuh kepastian. Kemudian yang berikutnya adalah energi hidup penuh optimis. Jadi melihat sesuatu ke depan itu penuh gairah, optimisme. Bahwa saya kalau melakukan ini ada satu keyakinan tadi, optimis berhasil, optimis bisa. Yang berikutnya energi lebih kuat lagi adalah energi penerimaan atau memaafkan, sahabat-sahabat. Penerimaan. Jadi apapun kehidupan yang kita jalani saat ini, di sini, begini, itu diterima. Dan jika pun ada faktor di luar tidak membuat nyaman, kita relakan. Energi penerimaan memaafkan ini cukup lumayan, yaitu 350 dari skor 1000. Naik lagi yaitu energi pemahaman, energi berpikir, energi membuat analisa satu masalah itu dengan rasional sebab akibat. Karena itu orang-orang yang berjibaku dalam dunia keilmuan, yang hidupnya penuh berpikir dan pemahaman, ini relatif ada kesuksesan hidup. Ini dalam riset Hopkins skornya 400. Yang berikutnya yang lebih tinggi lagi yaitu pola batin dalam hidup penuh penghargaan atau penghormatan kepada orang lain yang muaranya mencintai. Cinta, kasih, mengasihi. Jadi semua yang ada di luar diri kita itu penuh kita hargai, kita hormati, karena diliputi oleh rasa kecintaan kita pada objek di luar kita itu. Ini luar biasa, separuh dari 1000
skornya 500 sahabat-sahabat. Yang berikutnya adalah hidup dalam ketenangan ya. Ada yang mengatakan sebagai sukacita ya, ketenangan, tenang. Apa ketenangan ini? Melihat satu objek di luar diri kita, tidak ada yang mengancam diri kita. Semuanya harmoni. Karena itu kehidupan berkesenian yang muaranya pemahaman terhadap harmonisasi kehidupan, ini energi yang bisa kita raih dalam kebatinan kita luar biasa. 540, hidup dalam ketenangan. Meningkat lagi menjadi 600, setelah tenang hidup dalam kebahagiaan. Sehingga kalau tadi unsur di luar sama sekali tidak mempengaruhi ketidaknyamanan diri kita, di atasnya itu ketenangan itu ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Semua aspek yang ada di luar diri kita maupun yang ada di dalam kita itu mengarah kepada persembahan hidup kita. Sehingga hidup kita ini yang kita lihat adalah satu kelegaan-kelegaan, kenikmatan-kenikmatan, sehingga lahir satu keadaan jiwa yang senantiasa bahagia. Ini luar biasa, skornya 600, dan paling puncak yakni kondisi batin dalam posisi pencerahan. Ini di dalam redaksinya istilahnya tak terlukiskan ya. Apa pencerahan ini ya yang dialami oleh orang-orang soleh, yang dialami oleh para nabi, yang dialami oleh para wali, dialami oleh orang-orang yang tautannya dalam kehidupan ini sudah tidak lagi banyak berpikir, banyak terpengaruh dalam kehidupan real, tapi sudah dalam kondisi batin keduaan dengan Sang Ilahi, dalam posisi orang sholat yang khusyuk, dalam posisi orang semedi yang khusyuk, dalam posisi orang-orang dalam berkatarsis kesenian. Ini wilayah-wilayah pencerahan. Ini skornya 700 sampai 1000, tentu karena rentangnya antara 700 sampai 1000 dan tak terlukiskan. Ini setiap pribadi tidak bisa tergambarkan secara real, sahabat-sahabat. Moga-moga kita tergolong orang-orang yang memiliki keadaan batin yang baik. Di antaranya adalah 9 hal terakhir tadi, bahwa hidup penuh ketegasan, hidup penuh keyakinan, hidup penuh keoptimisan, hidup selalu punya rasa rela memaafkan, hidup dalam pola selalu pemahaman, hidup yang diliputi oleh rasa cinta, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebahagiaan, dan yang terakhir hidup dalam posisi tercerahkan. Moga-moga Allah Tuhan kita senantiasa memberi rasa kita cinta, rasa kita tenang, rasa kita bahagia, dan rasa kita tercerahkan. Semoga berguna sahabat-sahabat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.